Selamat siang Sobat Komunikasi, selamat datang di podcast Perdana Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Kartika Rahayu selaku host pada podcast hari ini. Nah, pada podcast perdana hari ini, kita kedatangan beberapa ketua divisi dan anggota divisi Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi loh, yaitu ada Teh Deyul sebagai Kadif Internal, Teh Andini sebagai Kadif Eksternal, Teh Esa sebagai Kadif Kominfo, Teh Nisfu sebagai Kadif PAO, dan Teh Deyar sebagai Kadif Nikat, dan ada dua anggota Angkatan 2023, yaitu ada Wijay dan Zulfa. Oke, kali ini kita akan membahas seputar masing-masing proker di divisi internal, eksternal, Kominfo, PAO, dan Nikat, dan pengalaman di Angkatan 2023 tentang Himakom. Oke, selamat siang untuk semuanya, Ketua Divisi Internal, Eksternal, Kominfo, PAO, dan Nikat, dan kepada Zulfa dan Wijay. Selamat Oke. siang. Oke, kita lanjut nih. Kita sekarang kayak basa-basi aja ya, ngobrol santai aja sama Kadis dan anggota Himakom 2021, 2, dan 3. Yang pertama saya pengen nanya nih ke salah satu Kadif internal dulu, yaitu Teh Deyul. Teh, kalau boleh tahu nih, di internal tuh ada berapa sih prokernya? Sebenarnya kalau program kerjanya tuh cuma ada satu ya, Silkom. Cuma kalau yang lainnya paling kayak agenda-agenda aja, ada 4 agenda tuh. Jadi kalau sama Silkom tuh ya ada 5 gitu. Dan kalau di divisi internal sendiri itu ada berapa tupoksi, Teh? Karena sekarang cuma ada 3 orang, jadi ya paling dibarengin bareng-bareng sih, kayak maksudnya dijalaninnya bareng-bareng gitu, karena kan cuma ada 3 orang doang ya. Kalau sebelum-sebelumnya tuh ada berapa ya? Tiap ini tupoksi apa dulu? Tupoksi proker apa tupoksi apa nih? Apa sih namanya tuh kayak pembagian itu loh Teh, apa sih namanya? Tugas-tugas misalnya yang kalau di Kominfo tuh yang bagian ngedit gitu-gitu loh Teh. Oh, kalau di internal tuh paling cuma ada satu ya, advokasi ya, itu doang paling. Selanjutnya paling tiap orang tuh megang prokernya masing-masing gitu. Misalkan ada 5 orang nih, jadi 2 orang gitu. Oh gitu ya. Dan gimana sih cara Tedeyul untuk mengkoordinasikan anggota dalam membagi tupoksi di divisi internal sendiri? Kan karena di divisi internal cuman ada satu tupoksi dan dikerjain rame-rame tuh. Nah, cara Tedeyul itu kayak gimana tuh? Mungkin kalau dari saya sih dulu kan masih agak lumayan banyak ya anggota-anggotanya. Mungkin lihat dari kemampuannya gitu. Ya emang sih semua orang tuh punya kemampuannya. Cuma kayak maksudnya yang lebih cocok gitu biar mereka juga ngejalaninnya ngerasa enjoy. Tapi tetap dibantu sama yang lainnya juga gitu. Oh gitu ya, Teh. Oke. Dan menurut Tedeyul nih, kalau misalnya Tedeyul tuh dikasih kesempatan untuk memutar waktu kembali, apa sih yang ingin Tedeyul perbaiki dalam kontribusi di Himakom sendiri? Kalau dari saya sih ya mungkin lebih apa ya, lebih akrab gitu kalau misalkan bukan ke satu angkatan ya, tapi ke angkatan-angkatan bawah, ke pengurus muda atau ke anggota. Mungkin ada beberapa aja, nggak sampai semuanya gitu. Paling yang lain cuma kayak kenal-kenal gitu. Mungkin lebih pengen mengakrabkan diri gitu sama mereka-mereka semua gitu. Gitu ya. Oke, semoga harapan Tedeyul tercapai ya yang untuk mengakrabkan diri ke semua anggota. Dan pertanyaan terakhir nih, hal apa sih yang pengen Tedeyul sampaikan ke pengurus Himakom yang selanjutnya? Mungkin buat pengurus Himakom selanjutnya tuh lebih dieratin aja gitu rasa kekeluargaannya gitu, kayak ya udah kita tuh cuma punya satu sama lain loh gitu, jangan ada yang lebih dulu, jangan ada yang lebih, ya nggak apa-apa mungkin ada yang merasa kayak oh gue ini bisa, tapi bantu juga temen yang belum bisanya itu gitu, jangan ada yang inilah apa ya, kayak
satu sama lain tuh ngerasa kayak, ih lo mah nggak bisa, lo ini gitu sih. Iya ya, semoga sih, saya juga berharap demikian. Dan oke, Teh Deul, terima kasih atas jawabannya yang sangat memotivasi. Semoga yang lainnya juga bisa bisa apa sih namanya, semoga yang lainnya mendengarkan apa yang Teh Deul sekarang sampaikan. Oke, terima kasih Teh Deul. Yang selanjutnya, saya pengen nanya sama Ketua Divisi Mikat, yaitu Teh Deat. Halo Halo Teh Kak Deat. Tika, halo. Halo. Teh Deat nih langsung aja ke topiknya. Oke, Kalau boleh. di divisi Mikat sendiri itu ada berapa sih program kerjanya? Ya, mungkin sebelum masuk ke proker, aku kasih penjelasan dulu ya tentang Mikat itu apa. Jadi divisi Mikat itu adalah divisi yang dinaungi Himakom yang tugasnya itu untuk memberikan dan mengembangkan wadah bagi minat dan bakat mahasiswa, khususnya di bidang olahraga dan seni gitu kan ya, untuk menumbuhkan kemampuan prestasi dan minat olahraga mahasiswa. Tadi pertanyaannya apa? Proker ya? Iya, ada berapa sih proker di Mikat? Ya, jadi Mikat itu punya 3 proker aktif, yaitu Sebat, yaitu Sehat Bareng Minat Bakat, Seni Tari dan Perlombaan Videografi dan Esai, Kartika. Dan itu kan lumayan banyak ya nih Teh. Terus Betul. ada berapa sih tupoksi di Mikat sendiri dan gimana Teh Dear mengkoordinasikan orang-orang untuk membagi tupoksi masing-masing? Oke, kalau dari segi tupoksi sih dari Mikat itu terbagi jadi ketua bidang gitu ya, jatuhnya jadi ketua bidang, yaitu bidang olahraga, seni, dan perlombaan. Yang dimana cara saya koordinirkannya ya untuk menjalin komunikasi satu sama lain, satu sama kabit olahraga, kabit seni dan perlombaan supaya terrealisasikannya program tersebut bisa berjalan lancar kayak gitu sih Kartika. Oke. Dan menurut Kadif Dear nih, kalau misalnya ada kesempatan untuk memutar waktu lagi, hal apa sih yang mau Teh Dear ulang untuk memperbaiki kontribusi di dalam Himakom? To be honest, secara keseluruhan tidak ada yang mau saya ulang. Karena saya yakin setiap perencanaan pasti ada persiapan, setiap kesalahan pasti ada pelajaran. Jadi setiap apa yang sudah dilakukan biarkan itu berjalan dan mungkin itu sudah pantasnya terjadi. Namun di sini yang digarisbawahi untuk selalu bisa gitu yang menyeimbangkan supaya kedepannya bisa lebih baik lagi gitu Kartika. Oke. Dan last nih, hal apa sih yang pengen Kadif sampaikan kepada kepengurusan Himakom yang selanjutnya? Mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kepengurusan selanjutnya itu tanamkan rasa tanggung jawab ya teman-teman, karena di manapun, di kesempatan apapun, saya yakin tanggung jawab itu pasti selalu dibutuhkan. Dan ini ada di dalam rangka organisasi dan saya yakin pertanggungjawaban itu sangat dibutuhkan dan komunikasi yang baik. Karena semuanya butuh komunikasi. Baik komunikasi pimpinan, anggota, dan semuanya. Kayak gitu. Oke, betul banget sih, itu komunikasi penting karena yang kita tahu juga, kita tuh sebenarnya harus, apa sih namanya, komunikasi itu harus benar-benar dijalankan sih. Nah, betul. Biar nggak ada noise di dalamnya. Apalagi kan kita anak komunikasi ya, yang Iya, seharusnya betul. bisa lebih baik lagi dong daripada yang lain. Gitu, Iya, benar Kartika. banget. Oke, Teh Dean, makasih banyak ya atas jawaban dan responnya. Oke, selanjutnya saya mau bertanya sama Kadif Eksternal. Halo, Teh Andini. Halo. Oke nih Teh, pertama-tama nih saya pengen nanya nih, apa aja sih proker di divisi eksternal? Bentar ya, maaf ya. Aduh. Oke. Ini ya Kadif. Astagfirullahaladzim. Divisi eksternal ya. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Dari divisi eksternal tuh
apa gitu. Jadi divisi eksternal itu bertanggung jawab dalam menjalin relasi atau hubungan baik bersama himpunan-himpunan lain, itu baik di dalam kampus kita sendiri, Unsera, ataupun dari himpunan-himpunan lain dari kampus lain. Nah, untuk tadi sama tupoksi sama prokernya juga nggak ya? Maaf ya, tadi Ya, aku soalnya ada gangguan. ya. Pertanyaan pertama tadi aku tuh nanya apa aja sih proker yang ada di divisi di eksternal? Untuk proker yang ada di eksternal itu sebenarnya ada 5. Nah, mungkin kita udah tahu ya proker yang utama di eksternal itu Komfes. Nah, jadi untuk proker itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada Comms Caring. Comms Caring itu kita berbagi selama pas bulan puasa. Yang kemarin kita juga sempat lakuin. Terus ada Komfes, ada study banding, terus ada share and discuss, dan wisata literasi. Nah, menurut Kadif itu gimana sih cara Kadif untuk mengkoordinasikan anggota dalam membagi tupoksi-tupoksi yang ada di divisi eksternal? Kalau untuk pembagian tupoksi sih sebenarnya sama seperti kadif-kadif yang lain ya, mungkin kita menyesuaikan sama anggotanya aja. Mungkin jadi kita diskusi dulu nih sama anggota-anggota yang lain untuk mereka bersedia melakukan atau tanggung jawab sama proker yang mereka inginkan, atau enggak kayak mereka pengennya minatnya ke proker apa nih, misalkan. Jadi kalau misalkan mereka bertanggung jawab atas proker yang mereka sukai, itu pasti mereka melakukannya juga enjoy kan. Jadi kalau di divisi eksternal sendiri itu kita ada diskusi dulu sih tentang proker apa yang bakal kita lakuin, dan pastinya juga akan pembagian per PJ-nya, penanggung jawabnya. Tapi nanti setelah hari H proker itu dilaksanakan, anggota yang lainnya pun akan ikut membantu selama proker itu berjalan. Seperti itu. Oke. Dan kalau menurut Kadif Andini nih, hal apa sih kalau misalnya Teteh diberi kesempatan untuk memutar waktu lagi, hal apa yang pengen Kadif ulangin secara pengen memperbaiki dalam kontribusi di Himakom gitu? Kalau untuk hal yang diulangin tuh sebenarnya pengennya lebih ngerangkul beberapa anggota di eksternal ya, karena kerasa banget kayak anggota eksternal tuh jadi berkurang banget. Mungkin kalau bisa mutar waktu pengen lebih ngerangkul lagi untuk anggota-anggota eksternal untuk tetap berada di divisi eksternal itu sendiri. Paling itu aja sih yang paling pengen aku ulangin aja gitu. Kalau untuk yang lainnya kayak apa ya, sebenarnya sama, aku setuju sih sama yang disampaikan sama Kadif Der gitu kan. Misalkan semua hal yang udah terjadi itu pasti ada sebab dan akibatnya, kayak ada alasan tertentunya lah gitu. Tapi yang pengen aku ulang paling itu doang sih, pengen lebih ngerangkul anggota-anggota sebelumnya yang di eksternal, paling gitu. Oke, semoga kedepannya divisi eksternal bisa saling merangkul ya Teh. Iya. Oke, dan pertanyaan terakhir nih, apa yang pengen Kadif sampaikan untuk kepengurusan Himakom yang selanjutnya? Yang pertama tetap sih menjaga kekeluargaan dan kebersamaannya ya. Terus aku pengen nyampein lagi untuk angkatan-angkatan selanjutnya, kalian tetap mengeluarkan ide-ide kreatifnya, kembangin lagi ide-ide yang ada di otak kalian untuk nanti Himakom kedepannya yang lebih kreatif lagi gitu. Pokoknya jangan takut untuk mengeluarkan ide-ide kreatif lainnya. Itu aja sih paling. Iya bener banget tuh, karena yang kita tahu sekarang banyak anggota-anggota baru tuh yang masih malu-malu, padahal kan kita udah seterbuka ini untuk kayak ya udah nggak apa-apa, mengaspirasikan aja kalau misalnya kamu ada ide. Tapi karena kebanyakan mereka masih malu ya Teh ya, jadi kayak Nah, mungkin kan bisa menjadi acuan juga nih, misalkan proker mungkin ada orang yang berani mengeluarkan gebrakan baru, seperti mungkin proker yang sebelumnya sudah ada, mungkin dimodifikasi lagi menjadi lebih kreatif. Mungkin seperti itu sih, kayak menunjukkan hal baru aja, setiap kayak ada hal baru lagi nih di Himakom, jadi
nggak monoton terus-terusan seperti itu, kayak gitu. Iya, bener banget sih. Semoga itu semua tercapai ya, Teh. Amin. Amin. Ya udah, terima kasih ya Teh Andini Iya, atas makasih jawabannya. juga. Iya, oke. Yang selanjutnya aku mau nanya sama Kadif kita, yaitu Kadif Kominfo. Halo Texer. Halo Kartika. Halo, nih Texer sebagai Kadif Kominfo, Kadif kita semua. Apa sih namanya? Ada berapa sih program kerja di divisi Kominfo sendiri, Teh? Oke, kalau misalnya di Kominfo itu sebenarnya kita tuh punya 3 proker. Yang pertama itu lebih ke harian rutin gitu loh. Contohnya kayak info lomba, beasiswa, atau kayak apresiasi komunikasi, kalender akademik, dan juga peringatan hari besar. Yang kedua itu kita tuh pernah bikin proker collab sama Mikat, yang salah satunya esai dan after movie setelah acaranya Silkom, itu dilaksanain waktu Silkom. Dan yang ketiga itu ICC, industri kreatif gitu kan. Lebih ke 3 sih prokernya. Iya, dan ini juga termasuk dari proker kita kan, Teh? Iya, ini termasuk proker kita yang ICC yang Podcom. Iya, benar. Dan menurut Texer nih, gimana cara Texer mengkoordinasikan anggota dalam membagi tupoksi di Kominfo sendiri? Kalau dari saya sih lebih nanya ke anggotanya dulu ya, mereka tuh sergnya di mana gitu. Mereka maksudnya punya keahliannya di mana. Yang awal pas proker itu saya selalu nanya kayak mungkin Kartika maunya di copywriting, misalkan Alfian lebih jagonya di editing gitu-gitu. Terus kita juga lebih ke koordinasi dulu, dan kita tuh punya ini ya tupoksinya masing-masing gitu loh. Kita kan dibagi bidangnya juga, ada admin, ada copywriting, terus ada editing sama video juga, lebih ke media sosialnya. Dan itu tuh ada orang tertentunya gitu, kita udah ngebaginya. Lebih kayak gitu sih, Kar. Iya, benar. Dan menurut Teteh nih, kalau misalnya Teteh dikasih kesempatan untuk memutar waktu tuh, hal apa sih yang pengen Teteh perbaikin dalam kontribusi di Himakom? Sebenarnya kalau misalkan Robik tuh saya pengen keterbukaan sesama, khususnya satu angkatan sih. Keterbukaan dari cara komunikasi kitanya. Misalkan kalau misalnya emang ada problem ya diomongin kayak gitu sih. Ke sesama, khususnya ke divisi saya juga. Kalau misalkan emang ada kinerjanya yang kurang dari divisi kita, lebih ke ini sih evaluasi kayak gitu. Dan benar apa kata Kak Dipdiar, masih satu angkatan, maksudnya setiap angkatan tuh punya caranya masing-masing gitu loh buat menjalankan prokernya mereka, maksudnya lebih ke itu sih, keterbukaan kalau kalau saya. Emang menurut Texer di divisi Kominfo sendiri sekarang tuh kurang terbuka kah atau gimana? Sebenarnya udah terbuka menurut saya, cuma saya tuh mungkin kurang merangkul, ada beberapa dari anggota Kominfo tuh ada yang keluar gitu tuh. Jadi saya maksudnya nggak tahu alasan mereka tuh kenapa gitu tuh, lebih ke cara keterbukaannya. Pengen mendekatkan diri ke sesama anggota divisi saya gitu tuh, sama satu angkatan. Oke, Teh, ya aku ngerti. Oke nih, yang terakhir, hal apa sih yang pengen Teteh sampaikan ke kepengurusan yang selanjutnya? Tetap semangat aja sih ke depannya, dan jangan berhenti di tengah jalan. Kalau misalkan emang udah ke Himakom gitu, sampai akhir, sampai di misioner, terus komunikasi internalnya tuh lebih diperkuat lagi, sama kekeluargaannya lebih dieratin lagi sih. Udah itu doang. Oke, amin. Semoga harapan Teteh tadi tercapai ya, amin. Amin. Ya, terima kasih Texer atas jawabannya. Dan yang terakhir, kita ke Kadi PAO, yaitu Tenisfu. Halo Tenisfu. Halo. Halo, oke nih Teh. Di
divisi PAO sendiri nih, ada berapa sih program kerjanya? Oke, sebelum aku ngejelasin proker yang ada ya, aku bakal ngejelasin dulu apa itu PAO ya. Karena takutnya mungkin pada lupa. PAO Iya, itu boleh tuh. ya oke. PAO itu sendiri itu pengembangan aparatur organisasi. Nah, sebenarnya PAO itu sering yang seperti udah kalian denger sih. PAO itu jantungnya Himakom. Terus PAO tuh punya peranan penting. Peranan penting tuh ada 3M, 1S. Nah, yang pertama tuh ada media alarm, yang kedua ada mengawasi atau mengontrol, yang ketiga ada mengevaluasi, dan yang terakhir sarana penyaluran informasi ke BPH. Nah, tadi pertanyaannya ada berapa program kerja ya? Program kerja di Iya, PAO tuh paling banyak eh, ada 8. Boleh aku sebutin? boleh Teh, boleh. Yang pertama itu ada raker. Raker itu rapat kerja. Yang kedua tuh ada upgrading dan makrab. Yang ketiga tuh ada screening. Screening PDH tuh kita ngejalanin 2 kali ya di 2 periode. Terus ada LK atau latihan kepemimpinan. Terus ada rapim atau rapat pimpinan. Terus ada triwulan 1 dan triwulan 2. Dan ada kajian 1 dan kajian 2. Nah, yang terakhir itu ada muskom, musyawarah komunikasi, gitu sih. Nah, kan itu program kerjanya banyak banget ya, Teh. Nah, gimana sih cara Teteh untuk mengkoordinasikan para anggota untuk membagi tupoksi di dalam apa sih namanya program kerja yang tadi? Iya, kan di anggota aku sendiri kan alhamdulillahnya lumayan banyak ya. Jadi lumayan terorganisasi lah, soalnya kalau misalkan untuk saya sendiri mengkoordinirnya, yang pertama tuh tentunya anggota saya tuh harus tahu dulu dan paham dulu tentang tupoksi mereka sejak awal kepengurusan ya. Terus kemudian setiap proker tuh bakal dibagi jadi beberapa bagian tugas yang spesifik sesuai dengan keahlian dan minat masing-masing anggota saya sendiri. Nah, setelah pembagian tugas itu, saya juga selalu melakukan rapat dan evaluasi untuk memantau perkembangan. Takutnya ada yang apa ya, ada yang proker terlaksanakan atau yang tidak terlaksanakan, kayak gitu sih paling. Oke. Dan kalau misalnya Teteh diberi kesempatan nih untuk memutar waktu lagi, hal apa sih yang pengen Teteh lakuin untuk kontribusi di Himakom sendiri? Sebenarnya kalau misalkan saya dikasih kesempatan untuk diputar kembali waktunya, tentunya saya akan lebih memperhatikan detail-detail dalam perencanaan waktu dan pembagian tugas sih. Soalnya beberapa program kerja di PL sendiri itu ada yang terhambat karena kurangnya perencanaan yang matang dari awal. Nah, itu membuat kami, anggota dan saya sendiri, kehabisan waktu untuk menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Tapi ya saya nggak terlalu menyesali, cuman kalau misalkan bisa diulang, saya akan mengulang hal itu, kayak gitu sih, mungkin. Oke, jadi kayak agak keteteran gitu ya Teh sebelumnya. Iya, benar. It's okay, karena juga prokernya banyak gitu ya, jadi ya wajar sih Teh. Tapi semoga harapan Temisku bisa tercapai untuk next periode ya Teh. Oke, amin, amin. Oke nih yang terakhir, hal apa sih yang pengen Teteh sampaikan ke keperiodean selanjutnya? Oke, untuk pengurus Himakom yang akan datang ya nantinya, mungkin pesan dari saya yang paling utama banget, mungkin dijaga ya nama baik Himakom, karena dimanapun kalian berada selama masih jadi pengurus dan anggota, nama baik itu sangat berhubungan erat banget sama berkelanjutan jangka panjang. Terus mungkin lebih dibanyakin kolaborasinya lagi ya antara divisi dengan pihak luar kampusnya. Terus apa ya, bener sih kata Kadif eksternal harus berkembang sih di organisasi untuk memberikan inovasi-inovasi baru lagi untuk program-program kerja yang akan datang. Terus mungkin tolong diperhatikan manajemen waktunya lagi ya untuk semua anggota dan pengurus. Dan mungkin yang terakhir, tolong dijaga komunikasinya karena kan sesama pengurus maupun anggota
kita harus ngejaga komunikasi agar nggak ada miskom ya. Itu aja sih paling. Iya, benar banget. Oke, Tenisfu, semoga harapan-harapan Tenisfu yang tadi bisa tercapai di kepengurusan yang akan datang. Terima kasih Tenisfu atas jawabannya. Ya, terima kasih Kartika. Iya. Oke nih, yang selanjutnya kan kita ada kedatangan 2 anggota Himakom Angkatan 2023 nih. Halo Zulfa sama Wije. Halo, Halo Zulfa, mana nih Zulfa? Halo. Halo, oke nih. Yang pertama saya pengen nanya ke Zulfa dulu deh. Oke. Gimana nih rasanya udah jadi anggota Himakom hampir 1 tahun? Senang karena bisa berkontribusi dan bertemu banyak teman baru. Terus lelah karena banyak tugas dan kegiatan yang emang harus dijalankan dan schedule yang harus ditata. Namun di balik itu semua pasti ada aja rasa kayak bangga pada diri sendiri karena telah melewati berbagai tantangan tentunya ya, dan terus berkembang. Nah, yang tadi Zulfa ngomong apa sih namanya? Puas dengan diri sendiri nih. Emang ada apa sih perkembangan yang apa sih namanya yang ada di dalam diri kamu semenjak kamu masuk Himakom? Perkembangan dari saya sendiri. Iya. Pertama tuh saya bisa jadi mengorganisir waktu saya, yang dimana memanage waktu itu penting. Terus juga pengalaman organisasi tentunya, pengetahuan baru juga, jaringan yang luas, dan perkembangan diri saya juga menjadi pribadi yang lebih mandiri, konsisten, tanggung jawab, dan percaya diri itu pasti. Oke, good nih. Terus hal apa sih yang udah kamu dapetin di Himakom sendiri? Hal yang udah saya dapetin di Himakom tentunya ya pengalaman organisasi, yang dimana saya bisa mengatur waktu, terus bekerja sama dalam tim ya, terus menyelesaikan masalah, serta mengambil keputusan itu tidak secara tiba-tiba atau sendiri, harus keputusan secara bersama. Dan juga saya mendapatkan pengetahuan di luar bidang akademik ya tentunya, seperti kepemimpinan dan komunikasi gitu kan. Dan juga memperluas pergaulan serta membangun relasi dengan teman-teman satu angkatan, bahkan senior, junior, alumni yang ada di Himakom itu sendiri. Iya nih, bagus sih Zulfa. Terus gimana sih kamu ngatur waktu antara akademik sama organisasi? Apakah pernah ada kendala yang cukup serius gitu? Oke, saya jawab ya. Membagi waktu antara akademik dan organisasi ala saya. Karena kan ini kunci juga untuk memanajemen waktu yang baik. Yang pertama tuh saya buat jadwal sendiri, jadwal yang benar-benar realistis, punya kalender tersendiri. Terus saya juga memprioritaskan mana nih yang harus saya prioritasin lebih awal. Misalkan ada tugas yang lebih penting dan lebih deadline, saya harus kerjakan. Terus saya juga bukan tipikal orang yang ragu untuk meminta bantuan ataupun ragu dalam mengambil keputusan. Terus kayak misalkan saya juga apa ya istilahnya punya konsultan sendiri gitu kalau misalkan emang saya butuh gitu kan, karena yang namanya mengalami kesulitan dalam waktu itu pasti ada gitu kan, entah saya teledor atau gimana, tapi saya juga harus tetap bisa memperbaikinya secara sendiri gitu sih. Keren sih Zulfa, keren. Nih oke nih yang terakhir nih, apa pesan dan kesan yang kamu ingin sampaikan kepada pengurus dan anggota yang selanjutnya? Simpel aja sih pesan dan kesan dari saya untuk pengurus sama anggota Hima ke depannya. Pertama kita harus jaga semangat ya pastinya, dan kekompakan kayak menjalankan tugas, jaga kekompakan antar anggota. Terus kita juga harus terus belajar dan berinovasi, karena jangan pernah kita berhenti belajar dan mengembangkan diri. Ide-ide tuh pasti harus ada, dan juga itu untuk memajukan Himakom tentunya. Terus saling mendukung. Nah, saling mendukung satu sama lain ini penting karena apa? Karena prosesnya juga kan kita harus ada dalam suka maupun duka. Terus jangan hanya fokus pada hasil, tetapi nikmati juga nih proses yang kita lalui.
apa aja yang udah kita lewatin, berhasil atau gagal ya tidak apa-apa gitu kan. Terus semoga pengalaman kita ini di Himakom ya menjadi kenangan yang indah dan bermanfaat. Terus terus berkarya tentunya kan, dan jadikan Himakom ini sebagai wadah untuk mengembangkan diri sih tentunya, apalagi sebagai wadah aspirasi buat mahasiswa-mahasiswi di Unsera. Udah sih, segitu aja. Oke, Zulfa, terima kasih atas semua jawabannya. Semoga jawaban-jawaban tadi yang kamu sampaikan itu bisa memotivasi juga ke angkatan 2023 supaya tidak malu untuk berinovasi dan mengeluarkan pendapatnya. Oke, makasih ya Zulfa. Iya, sama-sama host. Oke, yang sekarang yang terakhir nih saya pengen nanya sama Wije. Halo Wije. Halo. Halo Wije nih, gimana sih rasanya udah hampir setahun di Himakom? Apakah ada perkembangan dari diri kamu semenjak masuk Himakom? Ya mungkin, izin jawab ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin yang saya rasakan, alhamdulillah selama hampir setahun ini merasa lebih baiklah dari sebelum-sebelumnya. Entah dari kepribadian diri sendiri, dari kemandirian atau apapun itu ya, banyaklah hal-hal yang saya dapat pelajari dari hal-hal di Himakom tersebut. Gitu sih. Oke. Bisa disebutin aja nggak sih hal apa yang udah kamu dapetin di Himakom? Mungkin contohnya kayak menyelesaikan permasalahan ya, apa yang kayak Julpa sebut tadi ya, apa namanya, menyelesaikan permasalahan tuh nggak yang namanya dari salah satu pihak, tapi emang gimana caranya tuh, menyelesaikan masalah itu dengan cara, meredakan ya dari hati, dari pikiran, apapun itu, terus sama-sama untuk menyelesaikannya. Gimana sih cara menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam organisasi maupun di luar organisasi, itu sih yang saya dapat contohnya. Oke, keren. Terus nih, gimana sih cara kamu ngebagi waktu antara organisasi dan akademik? Membagi waktu ya, mungkin kalau untuk membagi waktu nggak jauh-jauh ya dari seberapa pentingnya akademik atau organisasi ya, mungkin dilihat dulu sih lebih lebih, rancu ke akademik atau ke organisasinya sih. Ketika emang itu lebih penting di, akademik ya dijalannya ke akademik dulu, baru ke organisasinya, itu sih kalau pendapat saya. Oke, keren sih. Oke, Wijaya, terima kasih atas jawabannya. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh Kadif, Iqbal, Fatan, Wiji, dan Zulfa atas jawaban yang beragam. Dan terima kasih juga atas waktunya untuk hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sudah mendengarkan Podkom pada hari ini sampai selesai. Akhir kata saya Kartika Rahayu pamit undur diri. See you in next episode.